Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi product life cycle dengan saya Widya Inurrohima dengan NIM 250810201017. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cynthia Filiana dengan NIM 250810201002. Perkenalkan, nama saya Tata Zedesta Patricia dengan NIM 250810201015. Perkenalkan, nama saya Elgi Canesa Bella. Saya mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 250810201022. Perkenalkan, nama saya Belkisa Sabila Vanessa Putri dengan NIM 250810201026. Nama saya Natasha Sapili Brastuti dengan NIM 250810201030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian product life cycle. Nah, product life cycle adalah konsep dalam pemasaran yang menggambarkan tahapan kehidupan suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar hingga mengalami penurunan permintaan. Konsep ini membantu perusahaan memahami perkembangan penjualan, keuntungan, serta tingkat persaingan suatu produk di pasar. Nah, ada juga menggambarkan bahwa setiap produk tidak akan bertahan selamanya di pasar. Seiring berjalannya waktu, minat konsumen, teknologi, dan tren dapat berubah sehingga mempengaruhi keberlangsungan produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi, pengembangan produk, serta penyesuaian strategi pemasaran agar produk tetap diminati oleh konsumen. Nah, untuk secara umum, product life cycle itu ada 4 tahapan utama, yaitu introduction, yang kedua ada growth, yang ketiga ada maturity, dan yang keempat ada deadline. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Dengan memahami tahapan produk life cycle, perusahaan dapat merencanakan strategi produksi, pemasaran, dan inovasi produk secara lebih efektif agar produk dapat bertahan lebih lama di pasar dan tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang peran inovasi dalam produk life cycle. Produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan tahap perjalanan suatu produk di pasar yang terdiri dari introduction, growth, maturity, and deadline. Dalam setiap tahap tersebut, inovasi itu memiliki peran penting agar produk itu tetap mampu bersaing dan bertahan di pasar. Yang pertama, itu ada tahap introduction atau yang disebut dengan perkenalan. Jadi pada produk baru itu mulai diperkenalkan pada konsumen. Jadi pada tahap ini itu inovasi itu sangat penting untuk menciptakan produk yang unik dan menarik perhatian konsumen. Jadi inovasi itu bisa berupa desain yang berbeda, fitur baru, atau teknologi yang melebihi modern sehingga produk itu memiliki keunggulan dibandingkan produk lain. Kedua, pada tahap grow atau pertumbuhan. Jadi pada permintaan terdapat produk mulai meningkat dan produk itu semakin dikenal oleh masyarakat. Namun pada tahap ini tuh biasanya mulai muncul pesaing yang menawarkan produk yang serupa. Jadi oleh karena itu inovasi itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk, menambah variasi, serta itu mempertahankan keunggulan produk di pasar. Yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity stage. Pada tahap kedewasaan ini merupakan tahap ketika penjualan produk mencapai titik tertinggi yang mulai stabil. Pada tahap ini, pasar biasanya sudah mulai jenuh karena banyaknya produk sejenis yang beredar di pasaran, yang menyebabkan penjualan mencapai tingkat tertinggi dan mulai stabil. Persaingan semakin ketat karena banyak pesaing, keuntungan mulai menurun karena biaya promosi dan persaingan harga meningkat, sehingga pasar sudah mulai jenuh. Yang keempat ada tahap penurunan atau decline stage. Tahap penurunan merupakan tahap ketika penjualan produk mulai menurun. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan atau perubahan selera konsumen, munculnya teknologi baru, atau adanya produk pengganti yang lebih baik. Ciri-ciri dari tahapan penurunan ialah penjualan akan terus-menerus. Yang kedua, keuntungan semakin kecil.
Tahap ini menandakan bahwa produk sudah tidak lagi berada pada masa kejayaannya, sehingga perusahaan perlu memikirkan inovasi atau produk baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penerapan dari product life cycle. Tujuan yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran dengan tepat, karena product life cycle membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran sesuai dengan tahap produk. Karena seperti kita bisa melakukan tahapan ini dengan menentukan strategi harga, memilih metode promosi, menentukan saluran distribusi yang tepat, dan juga menetapkan target pasar agar produk tersebut bisa terjual dengan target pasar yang tepat. Yang kedua yaitu mengantisipasi perubahan permintaan pasar. Permintaan produk biasanya mulai rendah, dari meningkat ke stabil, dan bisa aja langsung menurun lagi. Dengan begitu, product life cycle bisa merencanakan kapasitas produksi, mengatur persediaan barang agar barang tersebut tidak terlalu berlebihan ataupun barang tersebut tidak terlalu kekurangan. Karena kita harus bisa memastikan penjualan kita agar tetap stabil dan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Yang ketiga, menentukan strategi distribusi, dan yang keempat yaitu mengantisipasi perubahan tren konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu mendukung keputusan pengembangan produk. Product life cycle, perusahaan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan inovasi, karena inovasi tersebut sangatlah penting. Ketika kita membuat produk, kita harus mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, apa sih yang akan menjadi produk yang sedang diinginkan oleh konsumen. Dengan itu kita harus bisa meningkatkan kualitas produk. Kita harus memastikan kualitas produk tersebut sangatlah bagus dan bisa diterima oleh konsumen. Dan yang kedua, menambah fitur baru agar lebih perusahaan kita agar bisa membuat produk tersebut lebih canggih. Yang ketiga, melakukan rebranding. Dan yang keempat, meluncurkan produk baru. Dengan meluncurkan produk baru ini, kita harus lebih memilih apa produk baru yang tepat untuk kita launchingkan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memperpanjang umur produk di pasar, karena perusahaan juga pastinya akan dapat memperlambat produksi ketika kita tidak bisa berinovasi produk. Dengan begitu kita harus memiliki strategi seperti kita harus selalu berinovasi tentang produk, meningkatkan kualitas, memperluas segmen pasar, dan yang terpenting juga kita harus memiliki strategi promosi yang tidak itu saja, karena dengan promosi yang monoton pasti konsumen juga tidak akan tertarik dengan produk kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya product life cycle. Product life cycle sangat penting untuk memetakan perjalanan dan peluncuran hingga penarikan. Product life cycle juga membantu perusahaan mengatur strategi pemasaran, anggaran, dan produksi secara efisien. Memahami tahapan pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan memungkinkan bisnis mengoptimalkan inovasi, memaksimalkan keuntungan, dan menghindari kerugian akibat produk yang usang. Adapun pentingnya product life cycle bagi perusahaan meliputi yang pertama yaitu membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran. Nah, product life cycle memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menentukan strategi yang tepat. Setiap tahap dalam siklus hidup produk membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda agar produk dapat diterima oleh konsumen dan mampu bersaing di pasar.
Pada tahap pengenalan, perusahaan biasanya menghadapi tingkat penjualan yang masih rendah karena produk baru saja diperkenalkan kepada konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan promosi secara insentif untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu menjelaskan manfaat dan keunggulan produk agar konsumen tertarik untuk mencoba. Ketika produk memasuki tahapan pertumbuhan, permintaan pasar itu mulai meningkat dan penjualan produk mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahap ini, perusahaan dapat memperluas distribusi produk, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat citra merek agar dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan. Nah, yang kedua adalah membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis. Konsep product life cycle juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dengan mengetahui posisi produk yang dalam siklus hidupnya, manajemen dapat menentukan langkah strategis yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan produk di pasar. Nah, sebagai contohnya di sini adalah jika suatu produk telah memasuki tahap kedewasaan, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi diferensiasi produk agar tetap menarik bagi konsumen. Diferensiasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi fitur baru, atau perubahan desain produk. Sebaliknya, apabila suatu produk telah memasuki tahap penurunan, perusahaan perlu mengevaluasi apakah produk tersebut masih layak untuk dipertahankan atau perlu digantikan dengan produk yang baru. Nah, keputusan ini tuh sangat penting agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat mempertahankan produk yang sudah tidak diminati oleh pasar atau konsumen. Nah, yang ketiga adalah mengoptimalkan keuntungan produk. Product life cycle membantu perusahaan dalam mengolah keuntungan yang diperoleh dari suatu produk itu sendiri. Nah, pada tahap pertumbuhan dan kedewasaan, biasanya produk mencapai tingkat penjualan yang tinggi sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun demikian, perusahaan tetap perlu mengelola strategi pemasaran secara tepat agar keuntungan tersebut dapat dipertahankan. Misalnya nih dengan menjaga kualitas produk, memberikan layanan yang baik kepada konsumen, dan juga melakukan promosi yang efektif. Selain itu, perusahaan itu juga perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan penjualan dengan melakukan inovasi atau pengembangan produk baru. Dengan cara ini, perusahaan itu dapat mempertahankan keberlanjutan keuntungan dalam jangka yang panjang. Nah, yang keempat adalah mendorong inovasi dan juga pengembangan produk. Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, inovasi itu menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Nah, di sini konsep product life cycle itu adalah membantu perusahaan memahami kapan waktu yang tepat untuk melakukan inovasi produk. Ketika suatu produk mulai memasuki tahap kedewasaan atau penurunan, perusahaan itu dapat melakukan inovasi untuk memperpanjang umur produk di pasar. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan fitur baru, meningkatkan kualitas produk, atau penyesuaian produk dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya inovasi yang berkelanjutan, perusahaan itu dapat mempertahankan daya saing dan mencegah produk yang menjadi usang di pasar karena tidak laku. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membantu perusahaan mengelola portofolio produk. Nah, sebagian besar perusahaan itu tidak hanya memiliki satu produk, tetapi memiliki berbagai jenis produk yang berada pada tahap siklus hidup yang berbeda. Oleh karena itu, product life cycle sangat membantu perusahaan dalam mengelola portofolio produk secara efektif. Nah, perusahaan di sini dapat mempertahankan produk yang masih berada pada tahap pertumbuhan karena produk tersebut masih memiliki potensi pasar yang besar. Sementara itu, produk yang sudah memasuki tahap penurunan dapat digantikan dengan produk baru yang lebih inovatif dan lebih diminati oleh pasar atau konsumen. Dengan pengelolaan portofolio produk yang baik, perusahaan itu dapat menjaga stabilitas penjualan serta memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki produk yang mampu bersaing di pasar yang diminati oleh konsumen. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari product life cycle atau PLC. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya product life cycle ini merupakan konsep yang menggambarkan tahapan kehidupan suatu produk di pasar, mulai dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan. Nah, konsep ini membantu perusahaan dalam memahami perkembangan produk dari waktu ke waktu, sehingga strategi pemasaran dan pengembangan produk ini dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, namun dalam penerapannya, product life cycle ini tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait beberapa kelebihannya. Yang pertama, ada mempermudah perencanaan penjualan. Jadi, melalui konsep product life cycle, perusahaan ini dapat memperkirakan pola penjualan suatu produk pada setiap tahap siklus hidupnya. Nah, dengan memahami pola tersebut, perusahaan ini dapat menyiapkan strategi produksi, promosi, serta pengelolaan persediaan secara lebih tepat. Sebagai contoh, pada industri smartphone nih, perusahaan itu kan biasanya meningkatkan promosi dan juga edukasi pasar pada tahap pengenalan produk. Sedangkan ketika produk sudah berada pada tahap kematangan, strategi ini lebih difokuskan pada efisiensi biaya serta diferensiasi fitur untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Yang kedua yaitu memberikan keunggulan kompetitif. Nah, dengan mengetahui posisi produk dalam siklus hidupnya, perusahaan ini dapat mengidentifikasi peluang untuk melakukan inovasi, diferensiasi produk, maupun pengembangan fitur baru. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya saing di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan untuk menentukan strategi yang lebih jelas. Jadi, setiap tahap dalam siklus hidup produk ini memiliki karakteristik pasar yang berbeda, sehingga strategi pemasaran yang digunakan juga harus berbeda. Misalnya, pada tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya fokus pada memperluas pangsa pasar, sedangkan pada tahap kematangan, strategi ini lebih diarahkan pada mempertahankan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat yaitu mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi dengan mengetahui posisi suatu produk dalam siklus hidupnya, perusahaan ini dapat menentukan kapan harus melakukan inovasi, melakukan modifikasi produk, menyesuaikan harga, atau bahkan menghentikan produk dari pasar. Nah, hal ini membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kegagalan serta mengoptimalkan keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu membantu perusahaan menentukan target pasar dan juga posisi produk. Jadi pada setiap tahap siklus hidup produk, perusahaan ini dapat menyesuaikan segmen pasar yang dituju serta menentukan posisi merek yang tepat di benak konsumen. Misalnya, pada tahap pengenalan produk, biasanya lebih difokuskan pada konsumen awal atau early adopters. Sedangkan pada tahap pertumbuhan, target pasar ini dapat diperluas ke segmen yang lebih luas. Nah, selain memiliki berbagai kelebihan, product life cycle ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama yaitu kondisi pasar yang berbeda-beda. Kurva product life cycle ini pada dasarnya merupakan gambaran umum atau generalisasi, sehingga tidak selalu berlaku sama pada setiap kondisi pasar. Perbedaan lokasi, segmen konsumen, maupun waktu ini dapat menyebabkan pola perkembangan produk yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh, suatu produk mungkin cepat diterima di pasar perkotaan, tetapi di daerah pedesaan, proses penerimaannya ini bisa lebih lambat karena adanya perbedaan budaya, daya beli, maupun preferensi konsumen. Yang kedua yaitu PLC tidak selalu berlaku pada semua produk. Jadi, beberapa jenis produk, terutama pada produk teknologi atau pelayanan digital, sering mengalami pembaruan secara cepat. Nah, dalam kondisi seperti ini, siklus hidup produk ini tidak selalu mengikuti pola product life cycle secara jelas. Yang ketiga yaitu sulit memperkirakan data penjualan yang fluktuatif. Jadi, penjualan suatu produk ini dapat berubah secara signifikan akibat berbagai faktor, seperti musim, promosi dari pesaing, ataupun perubahan preferensi konsumen. Nah, hal ini tentunya membuat kurva product life cycle menjadi sulit dipetakan secara akurat jika data penjualannya itu tidak stabil. Selain itu, kinerja suatu produk itu tidak hanya dipengaruhi oleh tahapan PLC, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain dalam marketing mix, seperti harga, promosi, distribusi, dan juga kualitas produk. Nah, jika strategi pemasaran yang diterapkan itu kurang tepat, maka penurunan penjualan ini bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan dalam kurva PLC. Dan yang terakhir yaitu ada analisis PLC memerlukan waktu dan data yang cukup. Jadi untuk memetakan siklus hidup produk secara akurat, perusahaan ini membutuhkan data penjualan yang lengkap serta proses analisis yang berkelanjutan. Nah, jika data yang tersedia tidak memadai atau terlambat, maka pengambilan keputusan yang strategis itu juga dapat terhambat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perusahaan itu tidak dapat sepenuhnya bergantung pada konsep product life cycle, tetapi perlu mengombinasikannya dengan analisis pasar, strategi pemasaran yang fleksibel, serta inovasi yang berkelanjutan agar dapat tetap bersaing di pasar.